Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Firdausi, nomor NIM 7211411974. Saya akan menjelaskan tentang proyek 1 dan proyek 2. Yang pertama tentang keahlian teknologi sehari-hari. Sistem operasi. Sistem operasi dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer Anda. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak aplikasi baru, dan mengatur tampilan desktop serta lain-lain. Lalu ada Microsoft Windows. Nah, Microsoft Windows ini merupakan sistem operasi paling populer untuk mikrokomputer. Hampir semua manajer dan profesional menggunakan sistem ini. Versi. Sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Microsoft Office bukanlah sistem operasi melainkan kelompok program ke aplikasi peranti lunak yang mencakup Word, Excel, PowerPoint, dan Access. Sistem operasi Windows XP ini terdiri atas edisi profesional dan home. Microsoft Office mengeluarkan paket layanan untuk sistem operasinya. Paket layanan ini adalah sekelompok pembaruan yang memperbaiki kesalahan kode yang memengaruhi keamanan serta efisiensi sistem tersebut. Lalu ada pembaruan. Sistem operasi harus diperbarui agar sumber daya baru ini dapat dimanfaatkan. Keamanan adalah alasan lain untuk memperbaiki sistem operasi ini. Pembaruan untuk sistem operasi tidak dikenai biaya dan dapat didapat dari situs web Microsoft. Kebanyakan orang menggunakan pilihan Express untuk mendapatkan pembaruan karena mereka hanya mengkhawatirkan tentang pembaruan keamanan. Anda dapat memilih Microsoft secara otomatis memperbarui sistem operasi dan produk Microsoft-nya. Permasalahan pembaruan otomatis. Kebanyakan orang hanya memilih untuk memperbarui sistem operasi mereka dan menolak pembaruan produk Microsoft Office. Akses internet yang berkecepatan tinggi juga disarankan untuk mendapatkan pembaruan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem operasi lain. Komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan sebagainya dapat menggunakan sistem operasi Unix. Unix ini merupakan sistem open source yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Apple Computer membuat macOS. Nah, ini merupakan sistem operasi yang mirip dengan Unix, tetapi sistem ini tidaklah gratis. Peranti lunak aplikasi. Yang pertama ada identifikasi. Penting untuk menentukan versi peranti lunak karena versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak yang sama bisa memiliki fitur yang berbeda. Salah satu alasan mengapa banyak organisasi besar berusaha untuk menstandarisasi peranti lunak aplikasi dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang di dalam organisasi mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik satu sama lain. Lalu ada pembaruan. Kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi. Beberapa pembaruan ini dapat memecahkan masalah keamanan. Lalu melacak perubahan menggunakan fitur track change. Perubahan akan dicatat dalam bentuk catatan kecil di sebuah text Word. Pada Excel, sel yang berubah akan ditandai dan pemantauan dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan perubahan. Perlindungan kata sandi. Dengan perintah tools, option, dan security, terdapat 3 bentuk kata sandi. Yang pertama, kata sandi untuk membuka suatu file, kata sandi untuk memodifikasi dokumen, dan kata sandi di mana hanya beberapa orang yang diizinkan untuk membaca dokumen, serta hanya penulis yang dapat memodifikasi dokumen tersebut. Virus dan spyware. Nah, virus ini dapat mencuri dan menghancurkan suatu informasi dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Lalu ada spyware. Spyware ini tidak berbahaya karena pada dasarnya tidak menghentikan kinerja komputer atau mencuri informasi yang sensitif. Ancaman dan hoax. Yang pertama ada phishing. Phishing ini digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Kunjungilah situs web secara langsung karena akan lebih aman dibandingkan dengan memasuki web melalui email. Lalu ada proteksi. Di sini ada proteksi gratis, contohnya seperti Greysoft dan Spybot. Tersedia secara gratis dan komersial, lalu ada proteksi komersial, contohnya Norton dan McAfee, merupakan vendor peranti lunak antivirus dan anti-spyware yang dibeli terbatas dengan membayar biaya secara tahunan. Lalu ada email. Implikasi di tempat kerja. Email melewati banyak server pada perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Etika email di tempat kerja. Yang pertama, berkomunikasi dengan jelas dan sopan dalam email. Hati-hati dalam menggunakan fitur reply all. Jangan mengirimkan email yang terlalu panjang dan jangan merasa yakin bahwa email yang Anda kirimkan kepada seseorang tidak akan pernah dikirimkan kepada orang lain. Akun email pribadi. Email pribadi dikirimkan melalui komputer yang ada, Anda beli, dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Jangan memakai komputer di tempat kerja sebab Anda harus memahami bahwa organisasi memiliki hak untuk mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan.
Yang kedua, ada proyek web atau HTML Microsoft Front Page. Membuat dokumen front page. Caranya yaitu membuka program dengan klik Start, Alt Program, klik 2 kali Microsoft Front Page. Yang kedua, mengganti judul dengan klik File, Save As, ketik University Visa, dan poin 18, kemudian pilih format paragraf dan center. Daftar bertanda, membuat daftar lokasi. Ketik location, jika muncul di tengah halaman dengan huruf besar, maka tandailah location, _format, _paragraph, _alignment dari menu drop-down. Dan yang kedua, klik ikon daftar bertanda, masukkan 3 frasa commuter parking lot, recreation center, dan 101 North Main Street, kemudian enter setelah tiap frasa. Akan ada sebuah bulatan muncul setelah memasukkan North 101 Main Street. Hanya tekan enter, bulatan tersebut akan hilang. Lalu ada tabel. Jaga agar kursor terletak di bawah daftar lokasi, pilih tabel, _insert, _tabel. Nah, pilih tabel dengan isi format kolom dan 4 baris, kemudian isi sel. Tandai judul dengan kolom topping, small, medium, large, format, _font style, dan italic. Pindahkan nilai-nilai di dalam sel ke tengah, format paragraf, dan center. Menambahkan gambar. Geser kursor 2 baris ke bawah tabel, lalu insert, picture, dan clip art. Ketikkan bisa dan pilih gambar. Gambar ini memiliki drop-down yang memberikan Anda kesempatan untuk memasukkan gambar ke dalam halaman web. Setelah memasukkan gambar, tekan enter 2 kali. Untuk memindahkan kursor ke sebelah kiri, format paragraf, alignment, left. Menyimpan file, lalu gambar yang Anda ambil dari clip art Microsoft berbentuk Windows Media Format, maka Anda menyimpannya dalam bentuk yang mudah dikenali halaman web. Menyimpan dengan nama file yang baru, klik Picture Option, lalu klik OK. Daftar bernomor. Masukkan kalimat Why order from us, lalu klik Enter. Pilih icon daftar bernomor dan masukkan 3 alasan. Setelah masukkan alasan ketiga, tekan Enter, lalu akan muncul angka 4, kemudian tekan Enter lagi untuk mengakhiri daftar nomor. Link halaman web. Ada 3 jenis link. Yang pertama link email, link halaman web yang lain, dan link untuk dari halaman web. Klik Insert, Hyperlink, pilih email address. Pada bagian text to display, masukkan kalimat Contact Us. Bagian email address, masukkan email Anda. Ketika Anda mengetikkan front page secara otomatis, masukkan mail to ke awal alamat email Anda. Subject, masukkan frasa visa delivery. Membuat link halaman web sekolah. Nah, klik Insert, Hyperlink, Existing File, Web or Web Page. Di bawah kolom link to, bagian text to display, ketikkan link to my school. Bagian address, masukkan http www.yourschool.edu. Membuat link di dasar halaman yang akan membawa pengguna ke awal halaman. Enter 2 kali ketika kursor ditempatkan setelah link to my school. Kemudian letakkan kursor di atas halaman, klik mouse sekali sebelum kata University Visa. Klik Insert, lalu Bookmark, masukkan beginning sebagai nama bookmark. Maka akan muncul lambang bendera kecil di depan kata University Visa. Pindahkan kursor di bawah halaman, klik Insert, Hyperlink, dan pilih Place in this document. Masukkan Go to Top Page pada bagian yang berlabel Text to Display. Pastikan klik beginning sebagai batas buku atau bookmark, lalu klik OK. Melihat halaman web yang dikerjakan, bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan, normal, HTML, dan preview. Maka Anda klik preview. Pastikan teks di sel tabel miring. Klik link Contact Us. Pada bagian to, Anda dapat melihat alamat email Anda. Pada subjek Anda, ada University Visa. Jika tulisan tidak muncul, berarti Anda belum membuat link yang benar. Tandai link to my school dan go to top of page. Jika tidak bekerja kembali, pilih tab normal, hapus link, dan lalu kerjakan kembali untuk memperbaiki. Keuntungan dan kekurangan front page. Yang pertama, keuntungan, kemudahan penggunaannya. Kebanyakan organisasi mengenalkan brand owner seperti front page untuk menghemat biaya karyawan. Kekurangannya, kode HTML atau kode yang diproses untuk browser internet yang dihasilkan ini tidak efisien. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.